Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 20. Percakapan mereka terhenti, karena Carla datang untuk menyusul. Jose sengaja membawa Carla, untuk menjelaskan bagaimana keadaan tuannya setelah tinggalkan istri kecilnya. Miss, ucap Elle saat melihat wanita itu datang, ia merindukan sosok Carla yang selama ini telah membesarkannya. Elle terdiam, mendengar penuturan Carla selama beberapa bulan terakhir. Betapa tersiksanya tuannya itu. Bahkan perusahaannya hampir tidak dikunjungi. Mungkin, jika tidak ada Jose, perusahaannya ikut hancur seperti hidupnya. Memaafkan lebih mulia, kalian sudah memiliki malaikat kecil. Hidup bahagialah mulai saat ini, ucap Carla. Elle dan Axel pun saling menatap, dari kedua mata yang tidak bisa dibohongi. Cinta yang begitu besar untuk satu sama lain. Bayi ini menginginkan orang tua yang lengkap. Tidak inginkah kalian membahagiakan malaikat kecil ini? Tanya Carla yang sedang menggendong bayi itu, bayi yang belum diberi nama secara resmi. Axel sudah menyiapkan sebuah nama yang bagus untuknya, hanya saja ia masih menunggu istrinya berbaik hati padanya. Apa kata Carla ada benarnya? Sampai kapan akan bersikap dingin pada Dedi? Tanya Axel pada Elle. Sampai Dedi melupakan dendam itu padaku. Apa salahku sehingga Dedi berniat ingin menyakitiku? Akhirnya, Elle mengeluarkan unek-uneknya yang tertahan sejak dulu. Rasa kesakitan itu ia tahan sampai terlahirnya buah cintanya. Haruskah Dedi berlutut dan mencium kakimu, agar kamu bisa memaafkan suamimu ini? Ucap Axel. El, mau sampai kapan kamu seperti ini? Tanya Leta, gadis itu sampai menunda kepulangannya ke rumah karena sahabatnya. Aleta harus menunda hari bahagianya, karena ia sudah mendapat restu dari orang tuanya. Maka itu, ia akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sampai suamiku jera, dan tidak akan melibatkan orang lain dalam urusannya, jawab Elle. Axel tersenyum saat mendengarnya. Ternyata istri kecilnya masih mengakuinya sebagai suami, itu artinya, Elle masih mencintainya. Axel senyum-senyum sendiri, karena kini ia tahu bahwa istri kecilnya hanya menguji rasa sabar dan cintanya. Mulai nakal ya kamu menyuruh Dedi melupakan dendam itu. Tapi kamu sendiri yang membalas Dedi dengan sikap diammu. Elle tak dapat lagi menahan senyumnya, rasanya sudah cukup membuat lelaki itu jera. Axel benar-benar sabar, menghadapi sikapnya beberapa minggu ini. El, kamu sudah tidak marah lagi, kan? Tanya Aleta. Elle menggelengkan kepala sebagai jawaban, ia sendiri pun heran. Kenapa Aleta tidak bisa menebak akan sikapnya yang seperti ini? Elle bukan tipe orang pendendam. El, kamu tidak marah lagi pada Dedi, kan? Tanya Axel. Siapa bilang? Aku masih marah pada Dedi, hukumanku belum selesai. Elle menatap sinis pada suaminya. Tapi sayang, Axel tidak percaya akan sikap Elle, yang katanya membencinya. Ia tahu bagaimana perasaan istri kecilnya padanya. Sungguh? Tanya Axel yakin. Hukuman Dedi masih banyak, kata Elle. Axel yang tidak percaya, langsung menghampirinya lebih dekat, menggelitiki perut Elle. Aduh! Elle merasakan nyeri di bagian perut pasca operasi. Maafkan Dedi, Dedi tidak sengaja. Saking senangnya, Axel lupa bahwa luka itu belum sembuh dengan sempurna. Orang yang berada di sana pun ikut tersenyum, akan kehangatan di antara Axel dan Elle. Gitu dong, suasananya tidak tegang lagi, sahut Aleta. Karena sudah dibolehkan pulang, Axel langsung mengajak Elle pergi ke rumahnya. Tempat di mana mereka tinggal sewaktu dulu. Aleta dan Zuran pun ikut pulang, karena tugas Zuran memang sudah selesai di sana. Sesampainya di rumah, Axel menyuruh Jose untuk menyiapkan sebuah kamar bayi. Elle tengah memberikan ASI, lalu Axel datang menghampirinya. Ia mengusap lembut kepala bayi itu, lalu menciumnya dan berganti mencium istrinya. Dedi bahagia kamu kembali, Axel memeluk keduanya. Dedi benar-benar minta maaf padamu, El. Niat buruk terhadapmu, tapi seiring berjalannya waktu cinta itu tumbuh. Dedi tidak ingin kehilanganmu, tapi rasa kehilangan itu terjadi dan Dedi sangat tersiksa. Hatiku lebih hancur,
saat tahu Dedi menikahiku hanya karena dendam. Ingin menepis itu, tapi aku mendengarnya sendiri dari mulut Dedi. Elle menyudahi memberi asinya, karena bayi mungil itu sudah tidur lalu meletakkannya di kasur. Ia meraih tangan suaminya dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Posisi Elle membelakangi suaminya, menyandarkan tubuhnya di dada bidang itu. Axel memeluknya dengan erat, lalu mencium pipi Elle dari belakang. Momen seperti inilah yang dirindukan mereka. Kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Ada kabar gembira dari Jose dan Carla, ucap Axel. Elle menoleh ke arah wajah suaminya, ia penasaran dengan kabar gembira itu. Kabar bahagia apa? Apa mereka akan menikah? Duganya. Kamu tahu? Tanya Axel. Elle pun mengangguk, karena dulu ia pernah mempergoki mereka, sampai keduanya menjadi canggung. Melihat Carla dan Jose yang tengah berciuman di dapur, Elle mengira bahwa mereka memang berpacaran. Elle membalikkan tubuhnya hingga mereka kini saling berhadapan. Axel mengusap pipi mulus istrinya, saat mereka mendekatkan wajah satu sama lain, bayi mungil itu pun terbangun dan langsung menangis. Elle melepaskan diri dari suaminya dan menggendong anaknya. Dedi, bayi kita belum diberi nama, ucap Elle. Apa Dedi sudah menyiapkan nama untuknya? Lexi, nama anak kita Lexi. Bagus, kan? Sementara di tempat lain, Leo mendengar kabar tentang Elle, anaknya yang sudah kembali ke dalam pelukan Axel. Apalagi dengan adanya bayi di hidup mereka, membuat Axel semakin bahagia. Sedangkan ia, kini hidup seadanya. Lori sudah pergi meninggalkannya. Tanpa Lori, Leo bukan apa-apa. Hidupnya sudah menderita. Dan kini ia tengah berada di depan rumah Axel, menatap rumah itu dengan seksama. Lexi terus menangis, entah ada apa dengan bayi itu. Elle sampai kewalahan saat menggendongnya, karena tidak bisa menenangkan bayinya. Suara tangis Lexi terdengar di pendengaran Carla, wanita itu segera datang untuk menemui Elle. Dan Axel mengambil alih Lexi dari pangkuan istrinya. Elle beranjak dari tempatnya. Saat hendak membetulkan gorden, sekilas ia melihat ke jendela. Tapi saat itu ia melihat ke arah luar, seseorang berdiri di dekat pagar. Sayang, coba kamu buka pintu, sahut Axel yang sedang menggendong Lexi. Ah iya. Elle langsung menutup gorden itu kembali, tapi hatinya sangat gelisah. Terlebih mengingat kejadian itu, di mana Leo akan menyakitinya yang hendak memberikan suntikan melalui dokter gadungan. Elle langsung membuka pintu. Miss, kenapa bayinya? Kenapa terus menangis? Tanya Carla. Apa mungkin haus? Duganya. Tidak tahu, tapi aku sudah memberikan asiku, jelas Elle. Asinya banyak tidak? Tanya Carla. Coba bantu pakai susu formula. Carla mendekat ke arah Axel, dan langsung mengambil Lexi dari gendongan ayahnya. Aku bikin susunya dulu. Elle segera pergi ke dapur untuk membuatkan susu, ditemani oleh Axel. Sedangkan Carla, ia mengecek popok bayi, takut bayi itu merasa tidak nyaman dengan popoknya. Dan benar saja, Lexi menangis mungkin karena popoknya belum diganti. Sesudah diganti, Lexi pun terdiam karena sudah merasa nyaman. Miss, ini susunya. Elle kembali membawakan susu formula untuk Lexi. Siapa nama bayi ini? Tanya Carla. Namanya Lexi, jawab Axel. Apa dia sudah tidur lagi? Tanyanya. Iya, Lexi tidak nyaman dengan popoknya yang basah. Sering-sering ganti ya? Pesan Carla. Maaf, aku memang belum menggantinya, sahut Elle. Elle masih belajar dalam mengurus bayi, lagipun ia tak ingin memakai jasa babysitter. Ia meminta Carla untuk membantunya, tapi mendengar Carla akan menikah. Mau tak mau ia harus mencari babysitter untuk Lexi. Miss, sepertinya aku harus mencari babysitter untuk Lexi. Mendengar penuturan Elle, Carla langsung menoleh. Babysitter? Ulang Carla, bukannya tak ingin memakai jasa babysitter? Tanyanya. Tapi Miss tidak mungkin terus membantuku, apalagi Miss sebentar lagi akan menikah, ucap Elle. Carla terkejut mendengarnya. Dari mana Elle tahu soal pernikahan yang akan dilakukan olehnya? Jangan terkejut seperti itu, sudah seharusnya Miss menikah dan memiliki keluarga.
Aku setuju jika Miss menikah dengan Uncle Jose. Uncle Jose orangnya baik, sangat cocok dengan Miss. Ucap Elle sambil tersenyum. Tapi sepertinya, Aleta lebih dulu daripada Miss. Oh ya? Dia kan masih kuliah, sahut Axel. Memangnya kenapa kalau masih kuliah? Aku saja nikah waktu masih sekolah, apa Dedi lupa? Tanya Elle. Itu lain ceritanya, kata Axel. Lain apanya? Apa karena dendam yang takut tidak terlaksanakan? Elle mendelikan mata. Sudah malam, sebaiknya kalian tidur, kata Carla. Untuk Lexi, biarkan malam ini tidur bersamaku, sambungnya. Apa tidak merepotkan? Tanya Axel. Untuk malam ini tidak. Lagian, Non El harus banyak istirahat biar cepat sembuh. Aku tidak apa-apa, Miss. Jahitannya juga sudah bagus, aku sudah sembuh, kata Elle. Jangan membantah, tidurlah. Selepas mengatakan itu, Carla segera keluar kamar dan membawa Lexi ke kamarnya. Carla tidak lagi menempati rumah yang ada di belakang, ia tinggal satu rumah dengan Elle mulai saat ini. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, hari ini hari bahagia Aleta dan Zuran. Mereka mengadakan pernikahan, Aleta terlihat begitu cantik dengan gaun yang menjutai, sampai menyapu lantai. Sepasang pengantin itu terlihat begitu bahagia seusai pernikahan, pesta langsung digelar nanti malam. Selamat ya, Let. Semoga kalian bahagia, ucap Elle. Terima kasih, Aleta dan Elle saling berpelukan. Mereka tengah menanti akan hadirnya malam di mana pesta akan digelar. Pesta digelar dengan sangat meriah. Elle pun menyumbangkan suara emasnya, yang dulu sempat menjadi penyanyi di kafe. Axel yang tidak tahu, begitu terpukau mendengar istrinya bernyanyi. Pria itu menatapnya dengan penuh cinta, pandangan mereka bertemu. Axel pun akhirnya naik ke panggung untuk menemani istri tercintanya. Dalam keadaan lengah, Leo yang menyamar sebagai pelayan pun, menghampiri Carla yang tengah bersama Lexi. Bayi mungil itu berada di kereta bayi, Jose pun ikut menjaga Lexi. Tapi sayang, ia dan Carla yang begitu menikmati pesta dengan sajian suara emas Elle. Tak memperhatikan pelayan, yang datang menyodorkan segelas minuman kepadanya. Dalam sekejap, kereta bayi itu sudah tidak ada. Jose yang menyadari, langsung mengedarkan pandangan. Ia tak melihat kereta bayi yang ada di sebelah Carla. Di mana Lexi? Tanya Jose pada Carla. Carla tidak menjawab, ia langsung menoleh ke arah samping, seketika wajahnya menjadi panik. Lexi? Di mana Lexi? Carla beranjak dari tempatnya. Elle yang berada di atas panggung melihat ke arah Carla. Elle tidak meneruskan bernyanyi, tatapannya terus memperhatikan wanita itu. Axel yang bingung pun, langsung menoleh ke arah mana pandangan Elle tertuju. Lexi? Lexi di mana? Ucap Elle, aku tidak melihat kereta bayi anakku. Elle langsung turun dari atas panggung, Axel ikut menyusul istrinya. Para tamu yang hadir kebingungan, saat nyanyian terhenti belum pada waktunya. Miss, panggil Elle, di mana putraku? Tanyanya, Elle melihat ke arah sekitar, Lexi benar-benar tidak ada. Dedi, cari Lexi. Elle panik tak terkira, ia langsung pergi untuk mencari anaknya di sekeliling area gedung. Jose, apa yang terjadi? Di mana anakku? Bukankah kalian ditugaskan untuk menjaganya? Kenapa bisa lengah? Axel pun ikut panik, lalu ikut mencari Lexi menyusul istrinya. Lexi, teriak Elle sembari menangis. Axel datang dan menghampiri istrinya. Tenangkan dirimu, Lexi pasti ketemu, ujarnya. Bagaimana bisa aku tenang? Anakku hilang. Elle kembali menangis. Tak lama, Jose pun datang bersama Carla. Elle yang melihat kembali menanyakan Lexi kepada Carla. Miss, kenapa Lexi bisa hilang? Lexi bersama kami, saat melihat ke samping kereta bayinya sudah menghilang, jelas Jose. Lexi pasti ketemu, kami akan mencarinya. Jose segera pergi ke ruang CCTV, ia akan mengecek sendiri. Carla, tolong jaga Elle. Aku akan menyusul Jose, kata Axel. Axel segera menyusul Jose. Nonel, maafkan aku. Aku sudah lalai, ucap Carla.
Elle tidak menjawab, ia terus menangis. Keadaan di pesta itu sedikit ricuh, karena sang pengantin ikut panik saat tahu Lexi menghilang. Sementara Axel dan Jose, mereka memperhatikan siapa yang menjadi pelayan saat mendekat ke arah Carla dari CCTV. Di saat itu juga kereta bayi langsung menghilang. Keberadaan Lexi di samping Carla tidak tersorot oleh kamera CCTV. Sehingga Jose mencurigai pelayan itu yang mendorong kereta bayinya. Sepertinya pelayan itu yang membawa Lexi, ucap Jose. Putar kembali rekamannya, zoom gambarnya pas pelayan itu, pinta Axel. Tangan Axel mengepal saat mengenali pelayan itu dari tubuhnya. Leo, tidak salah lagi dia menyamar sebagai pelayan. Aku akan segera menemukan Lexi, kata Jose. Sebelum pergi, Jose dan Axel menemui Elle dan Carla. Tubuh Elle melemas, memikirkan nasib anaknya. Bagaimana? Lexi sudah ketemu? Tanya Carla. Aku akan mencarinya, bawa Elle pulang, titah Axel. Aku tidak mau pulang, aku mau ikut menacari Lexi, tutur Elle. Elle langsung mendekat ke arah suaminya, tapi tubuhnya terasa berat hingga akhirnya Elle pingsan. Carla, kamu pulang bersama Elle. Pastikan Elle tidak menyusul, kata Axel. Carla mengangguk. Elle langsung dibawa ke mobil dan diantar oleh supir, sedangkan Axel dan Jose pergi untuk menemui Leo. Bersambung.